warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, kembali lagi dengan channel AA Yusuf SA, channel yang mengajak selalu sadar Allah. Pada kesempatan sore kali ini saya berada di tempatnya Bang Gofar, ini yang punya pasar Rebo. Ini. Jadi alhamdulillah saya diperjalankan jiwa raga oleh Allah datang ke tempat ini untuk ngopi bareng bersama Bang Gofar ini, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ihsan, ngobrol perkara Islam. Wah, komplit. Jadi gini teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, di saat kita belajar mengenal Allah, terkadang kita merasa kesulitan, dan ada sebuah keterangan yang mengatakan siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Nah, di sini ada sebuah cara agar kita mudah mengenal diri dan mengenal Allah. Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan ini, berarti kita harus mengenal diri kita sendiri. Lalu setelah mengenal diri kita itu baru mengenal Allah Sang Pencipta yang menciptakan diri kita. Kalau pakai kesadaran, kalau kita mau berserah ke Allah, nanti itu akan dibimbing oleh Allah, diperkenalkan tentang diri, lalu akan diperkenalkan juga tentang Allah. Bagaimana caranya? Duduk, diam, berserah saja. Kita serahkan semua apapun ke Allah. Jiwa raga kita pasrahkan, anak istri kita, ilmu kita, pengetahuan kita, guru-guru kita, semua kita pasrahkan dulu, kembalikan kepada Allah. Kosongkan dulu gelas kita, agar nanti di saat diisi oleh Allah dengan ilmu-ilmu Allah itu enggak bertentangan. Nah, kalau sudah pasrah seperti itu, baru kita sadari dulu diri kita ini. Ternyata di dalam diri kita ini ada 3 unsur yang harus kita pahami. Yang pertama jasad, jiwa, dan ruh. Jasad yang mana? Nah, ini kan yang terlihat. Jiwa yang mana? Nah, itulah jiwa yang sebagai penyaksi. Ruh yang mana? Itulah yang bisa menggerakkan aktifnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, ini tempatnya di mana? Kan gitu. Ruh itu meliputi jasad, jiwa itu meliputi jasad. Ruh dan jiwa ini meliputi jasad, makanya 3 in 1 ini 3 ini satu kesatuan. Kita harus pahami dulu, jasad kita ini bisa bergerak karena adanya ruh, kan gitu. Nah, jiwa adalah sebagai penyaksi. Nah, itulah jiwa, itulah yang disebut diri sejati sebetulnya. Diri sejati kita itu ya jiwa yang sebagai penyaksi itu. Nah, kalau sudah kenal dengan diri sejati kita sebagai jiwa, otomatis akan mengenal kepada Sang Pencipta. Nah, ini sebelum kita masuk ke wilayah Sang Pencipta, pada wilayah Allah, kita pahami dulu dengan kesadaran jiwa kita ini, ada apa aja sih yang di dalam jasad ini. Ternyata kan di dalam jasad ini ada yang zahir, ada yang batin. Contohnya yang zahir itu apa? Nah, yang zahir, yang sudah kelihatan, ada mata, ada hidung, tangan, kan gitu ya, mulut, kaki. Nah, sekarang yang batin apa? Yang gaib. Pikiran ada nggak? Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Pikiran ada nggak? Ada. Ada pikiran, Nah, ada. kelihatan nggak? Enggak. Nah, berarti batin.
Perasaan ada nggak? Nggak ada. Ada. Cuman nggak kelihatan. Nah, itu maksudnya kan. Nah, iya. Berarti itulah yang istilahnya yang goib-goib yang ada dalam diri kita, kita harus kenali. Makna goib itu kan tidak terlihat. Pikiran goib, perasaan goib, amarah goib. Kan itu ya. Sebenarnya kita sebagai manusia kan kadang gimana ya? Sebagai manusia biasa ya. Kita terkadang lupa sama yang sang pencipta kita, terkadang kita gundah, ya kan. Ini keistimewaan sang pencipta itu buat kita apa, bagi kita apa, ya kan. Sebagian orang bilang bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ada, cuman kita nggak tahu kalau memangnya ada gimana dan di mana, entah di hati kita, ya kan. Allah itu kan nggak kelihatan, ya kan. Kita pengen tahu kemustahilan Allah itu seperti apa sih, ya kan. Ini pertanyaan bagus karena memang banyak yang terjebak mencari Allah. Allahnya itu harus berbentuk, Ya. harus berwujud nyata seperti apa yang kita lihat. Sedangkan Allah itu yang menciptakan makhluk, otomatis tidak akan sama dengan makhluk. Nah, untuk melihat yang goib itu nyata harus dengan yang goib. Dengan cara? Nah, itu pakai kesadaran tadi. Jiwa yang aktif kesadarannya itu maka akan menyadari Allah, sehingga Allah itu nyata dalam kesadarannya. Bukan berarti bentuk wujudnya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Gini, makanya kita harus tahap demi tahap dulu tadi. Kita harus pahami dulu Ya. fungsi-fungsi dari jasad, jiwa, ruh. Nah, kalau itu fungsi-fungsi itu udah paham, nanti kita akan naik lagi ke situ gitu loh maksudnya. Nah, tadi kan baru sampai kita memahami fungsi ruh tadi, ya kan? Mengenal goib-goib yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu akan dilihat oleh yang goib juga, yaitu dengan jiwa. Jiwa kita goib nggak? Goib. Ada tapi kan? Ada. Goib. Nah, di sini kalau jiwanya sudah aktif, sadar, dan kita itu udah menjadi jiwa, bukan menjadi jasad lagi. Nah, di situ lo bisa menyaksikan. Oh, pikiran itu ini, perasaan itu ini. Dan di situ pun jiwa akan menyaksikan mana bisikan setan, mana bisikan iblis, mana bisikan nafsu. Itu akan paham. Makanya harus aktif dulu jiwa kita itu, harus menjadi jiwa dulu Ya kita. kan, selama ini kita kalah dengan setan. Nah, itu. Setan selalu mengajukan seperti ini, kita ikuti. Tapi dengan ajaran yang Allah udah tetapkan di Islam, kita nggak. Nah, Ya dengan ya entah kita yakin atau enggaknya kan. ya makanya kalau jiwanya lalai, maka akan cepat goyah. Tapi kalau jiwanya aktif, sadar kepada Allah, itu tidak akan cepat goyah. Maka akan selalu berlindung kepada Allah dia, jiwa ini. Makanya kan gini, Opang sama saya itu sama jiwanya, ruhnya sama. Yang beda itu kan jasadnya, sifatnya beda, ya kan, bentuk wajahnya beda kan gitu, perbuatannya beda kan gitu. Nah, itu kan kita harus pahami dulu. Nah, sekarang setelah kita memahami diri, baru kita naik lagi kan, memahami Allah tadi yang laisa kamitslihi. Nah, kalau sudah semuanya kita pahami, otomatis tidak akan mengkambing hitamkan atau mengatasnamakan Allah untuk kepentingan nafsu kita. Gitu loh. Ya, betul. Ya kan, kalau udah kenal nafsu kita, kenal ini, kenal itu, apa yang ada di dalam diri kita tidak akan tertipu gitu loh. Iya, dengan ini kita udah selalu berdoa, meminta, memohon kepada yang di atas, jalan hidup kita seperti apa. Tapi Allah belum menunjukkan gimana sih caranya Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Nah, itu kan, ini kan pertanyaan yang Ya, intinya. pada intinya. Nah, jadi kita harus berserah tadi. Di saat kita berserah, jiwa raga kita total kepada Allah, minta bimbingan Allah, nanti akan dibimbing. Makanya dengan metodenya kan ada.
Nah, kalau yang saya pakai metodenya itu zikir napas. Zikir yang mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Nah, itu untuk melatih agar terjadi aktifnya kesadaran. Tapi harus kita ingat, yang mengaktifkan kesadaran kita itu bukan zikirnya, tapi Allahnya. Ada sebagian orang yang berkata kalau zikir itu kalau nggak kuat mengseng. Kalau kata orang Betawi mengseng. Nah, Kalau kata orang sekarang gila. Nah. Kan? Karena zikir nggak ada guru zikir kan bisa sableng. Kebanyakan begitu. Iya. Nah, kita kan sebagai orang awam kita harus lakukan apa enggak kan? Nah, di sini makanya tujuannya kita harus tahu kita zikirnya untuk apa. Kalau di saat zikir kita minta kekuatan, ya kan, minta kesaktian, nggak bakalan kuat. Misalkan gini, kita zikir Asmaul Husna, ya kan. Nah, itu kekuatan Asmaul Husna itu kalau kita minta ke Allah, kalau kitanya jasadnya nggak kuat ya bisa gila, stres. Nah, di situ. Tapi kalau zikirnya lillah, nah beda lagi. Zikirnya itu nggak ada harapan pengen ini pengen itu, lillah aja udah. Saya zikir karenamu ya Allah, lillah, untuk mendekat kepadamu, berserah kepadamu, atau mengingatmu, menyadarimu gitu loh. Nah, itu maka di situ akan dibimbing. Nah, makanya kita harus ada pembimbing. Nah, sebelum kita memahami, kita kan minta dulu, ya Allah, pahamkan aku, mudahkan aku untuk menyadari Engkau dalam kehidupan, menyaksikan Engkau dalam kehidupan. Berikanlah aku cara yang mudah ya Allah. Nah, nanti dibimbing sama Allah, dipertemukan dengan orang-orang yang memang memiliki keilmuan yang istilahnya sesuai gitu loh. Jadi kalau udah ketemu dengan pembimbingnya yang sesuai dengan keilmuannya, itu mengajarkan kita selalu lurus ke Allah, sadar ke Allah, di situ ketemu kemudahan-kemudahannya. Ternyata hidup ini mudah, nggak ada yang susah. Kan gitu. Kenapa terasa susah? Karena kita nggak sadar tadi. Contoh gini loh, Bang. Kamu kan selama ini merasa miskin, Ya. merasa susah gitu kan, merasa nggak dikabul-kabul, Ya. kurang. Nah, karena Berdoa udah berdoa tiap hari tetap aja. sampai kita menyerah, udahlah. Nah, Ya kan? karena apa? Karena jiwanya belum sadar. Itu loh. Tapi kalau jiwa kamu udah sadar, kamu menyadari keadaan saat ini pemberian Allah, ya kan? Nah, kalau di saat kamu menyadari keadaan ini pemberian Allah, di saat kamu miskin tapi bersama Allah, kira-kira tenang nggak? Nah, Ya tenang, karena Allah maha kaya, maha menolong kan gitu. Nah, kalau jiwanya udah menyadari ke situ, apapun keadaannya, hidup kita ini akan bersyukur. Nah, karena nggak sadar itu, akhirnya putus asa jiwanya itu lah. putus asa karena gini, kita berpikir jelas kita putus asa, ya kan, karena kita sudah berdoa, kok hidup gua nggak ada berubah-berubahnya seperti ini terus, kapan gua bisa berubah seperti yang lain. Kita kan pengen juga ya hidup kita kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Nah, itu makanya kalau setelah nanti mengenal diri, Bang, kamu akan memahami potensi-potensi apa aja yang ada di dalam diri kamu yang bisa kamu kembangkan. Nah, Allah memberikan alat yang namanya akal dan pikiran, ya kan? Nah, kalau misalkan kita gunakan sesuai fungsinya, itu akan menjadi sebuah alat untuk kita menuju kesuksesan sebenarnya. Tapi di saat menggunakannya, jiwanya harus sadar Allah gitu loh. Menyadari yang ngasih akal pikiran ini Allah gitu loh. Jangan merasa pinter sendiri. Nah, kalau di saat jiwanya sudah menyadari yang memberikan akal pikiran ini Allah, sehingga di saat menggunakan akal pikirannya ini dengan kesadaran jiwanya ke Allah, akan cerdas, akan mudah, cepat nangkep gitu loh. Solusi-solusi itu akan Allah berikan. Karena apa? Jiwanya kita selalu nyambung. Nah, jadi kan banyak orang yang bertanya, bersama Allah itu seperti apa? Bersama Allah itu bukan bersamanya saya dengan kamu kayak gini, enggak. Di saat jiwa kamu sadar Allah, yaitu bersama Allah.
kamu lagi ngapa-ngapain pun kalau jiwanya sadar Allah ya bersama Allah, dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah. Nah makanya yang harus kita pelajari itu bagaimana caranya mengaktifkan kesadaran jiwa kita, kan itu. Nah itu kalau sudah aktif, kesadaran jiwanya terbimbing, kamu akan menjalankan peran kamu sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau sudah terbimbing seperti itu, ya kun fayakun Allah itu nyata, kamu bisa lihat, ya kan? Nah sekarang kita istilahnya jujur aja ya. Di dalam Quran kan sudah ada keterangannya. Di saat kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Di saat kita kufur, ajab Allah amatlah pedih, ya kan? Nah sekarang saya tanya ke Opang, hidup Opang kan terasa pedih nih, ya kan? Sangat. Nah berarti kan udah jelas jawabannya. Kenapa terasa pedih? Karena kita ini kurang bersyukur. Coba kalau kita banyak bersyukur, nggak bakalan terasa pedih, gitu loh, paham nggak maksudnya? Kan itu janji Allah itu nggak pernah meleset, Bang. Ya, sekarang apa yang kita harus syukurin, ya kan? Uang aja nggak punya. Nah, ya. karena kita itu bersyukur kepada Allahnya terbatas dengan kondisi, keadaan, atau misalkan masalah uang. Nah, kamu harus bersyukur kepada Allah itu yang tanpa sebab. Bersyukur aja kepada Allah setiap bangun tidur, kamu alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, gitu. Bersyukur aja dengan ketulusan, keikhlasan kamu, kepasrahan kamu kepada Allah, bersyukur. Nah sekarang kalau mau diungkit-ungkit ya, tadi kan kamu ngungkit nih, ini apa yang mau disyukuri, duit aja nggak punya. Nah sekarang gini, kamu pernah nggak mensyukuri napas kamu? Enggak. Nah itu, kamu pernah nggak mensyukuri nikmat organ tubuh yang ada di dalam perut kamu itu sesuai fungsinya? Nggak pernah. Nah, padahal itu kan adalah sebuah anugerah, sebuah rezeki yang tidak ternilai dengan uang. Nah, yang ada aja kamu nggak pernah syukuri, ya kan gitu. Karena ya itu tadi, jiwanya nggak sadar. Coba kalau jiwanya sadar, pasti akan selalu bersyukur, ya kan? Nah, kalau sudah bersyukur, tadi janji Allah apa? Akan bertambah terus, nikmatnya itu akan ditambah terus. Dan Allah akan memberikan sebuah solusi-solusi yang di luar nalar kita. Allah akan memberikan rezeki-rezeki yang tanpa diduga-duga di saat kita selalu bersyukur. Gitu loh. Nah, itulah kelebihannya di saat kita bisa mengenal Allah, di saat kita bisa sadar Allah. Jiwa sadar Allah ini tak bisa dinilai dengan uang. Itu kenikmatan yang luar biasa, Bang. Ya kan? Sekarang kamu pikir orang yang banyak duit itu kan hidupnya enak. Enak. Bener nggak? Enak. Iya, itu kan pikiran kamu. Ternyata kalau kamu mau tahu, dia itu lebih puyeng daripada kita. Apalagi kalau masih ada cicilan ke bank. Yang kaya itu untuk listrik rumahnya aja bisa sampai puluhan juta atau ratusan juta, ya kan? Iya. Itu lebih puyeng dia. Nah kalau kita belum siap untuk itu, kira-kira bener apa nggak? Pasti bener apa enggak hidup kita? Enggak. Sablon. Nah itu. Sablon. Apalagi ibaratnya kita belum siap menerima duit banyak. Kira-kira tiba-tiba Allah kasih duit banyak, kaget, jantung lu lemah, langsung masuk UGD, ya kan? Akhirnya duitnya habis buat bayar UGD, percuma. Nah makanya di sini syukuri dulu nikmat-nikmat yang sudah ada, yang sudah diberikan. Sesungguhnya dirimu itu kaya karena selalu dengan yang maha kaya. Cuman kita nggak mau menyadari itu. Nah mudah-mudahan di obrolan ini Allah memberikan pemahaman, Amin. Allah memberikan hidayah kepada kita, Amin. agar untuk selalu menyadari Allah yang dekat, Amin. mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah ada, dan selalu yakin dengan pertolongan-pertolongan Allah. Jadi itu aja teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, obrolan
singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi untuk mengenal Allah itu ternyata sangat mudah dan sangat simpel kalau kita mau belajar. Ya kalau kita mau belajar ilmunya, ilmu tasawuf ya memang susah, ribet. Nah kalau ini kita belajar makrifat, belajar mengenal Allah langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran tadi, kesadaran jiwanya menyadari Allah yang dekat, sehingga nanti Allah yang membimbing, Allah yang memberikan pemahaman, Allah yang memberitahu, Allah yang memberi ilmu, gitu loh Bang. Nah sekarang kamu udah ngerasain sendiri, kamu bukan lulusan kuliah, kamu bukan lulusan istilahnya apa IT, tapi kamu bisa menguasai itu. Nah itu adalah sebuah anugerah kalau kamu bisa sadarin, ya kan? Nah kalau bukan Allah yang memberi, siapa? Kan gitu. Apa karena itu menurut kamu kan sekarang ini kan karena saya belajar, saya ngotak-ngatik sendiri misalkan gitu. Padahal itu kan di sebalik itu kamu harus sadari yang memampukan itu ya Allah tadi. Nah di saat kamu sudah menyadari itu, kamu akan ditambah terus ilmunya, pengetahuannya, gitu. Sehingga di situ perkembangannya akan kamu lihat. Di saat kamu hidup selalu bersama Allah, kesadarannya itu. Nah gitu, selalu dalam bimbingan. Jadi apapun keadaannya kalau udah bersama Allah tuh tenang Bang. Dan selalu akan bersyukur, tidak akan gelisah. Jadi itu bagi teman-teman dimanapun berada, sedikit penjelasan tadi tentang jasad, jiwa, ruh, dan segala fungsinya. Lalu dan kita memahami jasad, jiwa, dan ruh itu diciptakan oleh Allah. Oke? Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.